Selamat datang di Sotoy Bola. Nggak perlu jago ngomongin bola, yang penting sotoy aja. Asik. Kurang gede. Oke. Selamat datang balik lagi di Sotoy Bola, dan kali ini kita akan membahas mengenai hasil yang diraih oleh timnas di final FIFA Series. Oh, langsung ke situ, nggak pakai kelangkaan lagi. Nggak usah udah jokesnya udah nggak kena itu. Masa 3 kali? Astagfirullahaladzim. Iya, 3 kali ngetek. Betul, gue kira gue udah siap loh sekarang. Hat-trick nih. Nggak harus. Oke. Nggak harus, ada bosan. Oke. Kita langsung aja ngomongin tentang bagaimana kemarin FIFA Series. Kan kita semalam itu kan kalah tuh. Ya. 0-1 dari Bulgaria, dan kita berarti menempati posisi 2. Meskipun nggak tahu ya, kemarin ada angkat trofi gak sih? Gue udahan langsung gue matiin. Iya sama gue juga langsung gue matiin. Males ngapain ya menang. Kalau gue sih cuman ngelihat di sosmed ada apa, pemain terbaik ada tuh megang piala. Selebihnya gue nggak merhatiin sama sekali. Males gue selalu udah kalah. Iya betul. Ya tapi balik lagi, meskipun kemarin timnas kita kita ini ngetek sehari setelah final ya. Yeah. Meskipun kemarin kita ini kalah 0-1. Betul. Cuman dari segi permainan kan kelihatan tuh. Ya. Progresnya kayak gimana, betul. Ya kan sistemnya, dan meskipun kita nggak semuanya pemain datang, ya bisa tetap ngelihat, wah ternyata kedalaman squad kita agaknya lumayan juga kalau misalnya ini ya dilihat-lihat ya. Ditambah di 2 FIFA Matchday ini kan ada pemain yang benar-benar mengejutkan dan kayaknya bakalan panjang nih di timnas, kayak Donitri. Wah itu 2 match, walaupun semalam pas final cuma main 15 menit akhir kalau nggak salah ya. Tapi mainnya wow. Bahkan jadi pembeda dia. Iya, bahkan beberapa pemain yang udah lama di timnas juga mengagumi dia gitu langsung. Kayak Verdong ya kan. Suka tuh sama dia. Nah, kalau gitu gua tuh sebenarnya pengen nanya ke lu juga sih. Kira-kira menurut lu gimana nih masa depan timnas Indonesia setelah kita ngeliat permainan dari John Herman? Apakah target Piala Dunia 2030 akan possible gitu? Kalau target Piala Dunia 2030 sebenarnya yang ngomongin itu mah terlalu kecepatan. Karena baru 2 pertandingan nih dipimpin sama John. Tapi kalau kita mau ngelihat tren yang dilakuin PSSI kan biasanya makin roundnya maju, makin ada lagi mungkin diaspora yang direkrut dan sebagainya. Tapi kalau dengan skuad yang ada sekarang aja, untuk lolos ke round yang lebih jauh lagi possible. Tapi minimal kayak apa? Kayak kemarin round 3 playoff gitu. Round 3 terus ke round 4 yang udah lebih kecil lagi. Enggak dong, round 3 kan harapannya langsung lolos ya. Tapi kalaupun untuk lanjut ke round 4 lagi nantinya masih possible. Kita tuh benar-benar butuh, kalau untuk ke 2030 ya, penyerang yang beneran klinis deh gitu. Yang bisa nyelesain bola-bola yang dikasih dengan baik oleh gelandang-gelandang kita gitu. Walaupun ada Ole, tapi Ole sendirian tuh capek. Karena terlihat dari match kemarin Ole dijagain 2 orang tuh beneran. Bingung dia mau mana ini gua. Bahkan Ole sekarang udah lebih seringnya main agak ke belakang kan. Iya sih, kembali ke ini nomor punggung dia. Iya, dia lebih ke nomor 10 klasik jadinya, iya kan. Jadi kalau possibility-nya ada, tapi untuk melangkah round lebih jauh. Kalau ngelihat dari yang ini ya gitu. Ya round 5 ya round kan? 5 berarti playoff antar kontinental. Kayak yang Irak sekarang. Iya betul. Kemungkinan ke sana lah ya. Bisa. Possible lah ya. Iya. Tapi kalau kemarin kita ngebahas permainan yang kemarin dulu deh, final kemarin. Semalam Indonesia Bulgaria ya. Menurut lu kemarin dengan kekalahan 0-1 yang kita juga kan kalahnya dari penalti ya. Iya betul. Yang itu juga penalti boleh cek VAR kan. Betul. Yang kita juga nggak tahu itu ternyata tiba-tiba penalti. Yang bahkan Bung Binder sendiri komen berulang-ulang, gak tersentuh Bung, gak tersentuh itu, gak ada sentuhan, bilang gitu terus dia. Baru pas VAR baru, oh iya sepertinya, kaki kiri. Iya sepertinya kaki ada itu. Iya. Kaki terakhir ya, dia akhirnya nyerah juga. Iya. Karena kan emang dari VAR kan. Nah tapi secara keseluruhan kalau kita lepas dari penalti itu ya, menurut tuh gimana permainan Indonesia semalam?
Permainan Indonesia semalam sangat-sangat terorganisir, rapih, tapi emang susah menembus compact defense dari Bulgaria. Iya. Tapi kalau kita balik ngelihat timnasnya doang, menyenangkan. Wah, betul. Iya, gue happy ngelihat timnas Indonesia bisa main kayak gitu. Bukan cuma taruhlah kalau orang-orang mungkin ya iyalah banyak diasporanya, tapi enggak kok gitu. Ngelihat pemain lokal Indonesianya murni nih kayak Rizky Ridho, kayak Donitri, kayak Beckham Putra, Ramadan Sananta bahkan yang gak mencetak gol pun sangat bagus kok gitu. Mainnya gitu memuaskan. Yang kalau bahasanya Hertman tuh karena main untuk tim, jadi beneran kelihatan kok mereka kerja keras untuk tim semua. Iya, jadi gitu. nggak mau agak egois sendiri ya. Iya, dan kalau lu semalam ngelihat susunan gelandang tuh masih ini enggak sih, Cek? Kayak ini tuh belum pas nih, belum ideal gitu gak sih? Iya kan ya? Kalau gua ngelihat emang masih pengen Verdong di kiri sih, balik lagi beneran posisinya. Semalam diisi Nathan ya? Nathan. Oh iya. Nathan kemarin tuh. Terus dia meskipun Verdong di match kemarin jelajahnya satu lapangan. Iya. Masa tiba-tiba jadi back, tiba-tiba ada di kanan, tiba-tiba di kiri, tengah. Itu ini orang gimana sih posisinya? Sedangkan kalau sekarang tuh di liga ada tulisan ini harusnya tuh muncul distance cover. Jadi dia yang cover jarak berapa kilo. Kayaknya Verdong bisa jadi salah satu yang tertinggi itu semalam ya. Gila sih, gila. Cuman ya kalau gue sih secara pribadi masih kangen ngelihat dia di posisi kiri. Berarti dan Nathan DMF-nya justru. Iya, justru Nathan DMF gitu. Iya. Nathan kan emang sempat DMF kan? Sempat. Bahkan waktu di Patrick pertama yang lawan Australia dia tuh DMF. Cuman meskipun satu ya. Iya. Enggak dua, kalau double pivot ya. Betul. Cuman Nathan di DMF kayaknya lebih better ketimbang Verdongnya gitu. Iya, dan dia di kiri gitu. Iya, betul. Karena dia di kiri kemarin sih gue juga ngelihat kayak apa ya? Kurang aja gitu, penetrasinya masih agak kurang. Iya. Terus banyak umpan-umpan yang salah apa namanya? Ya salah komunikasi lah, miskomunikasi sama rekan-rekan sendiri lah gitu ya. Ya. Dan emang kalau yang ngomongin di kiri mah kedalaman skuad timnas kita kiri emang bener-bener terlalu banyak dan bagus semua. Emang iya sih, paling kalau gue sih ngeliat itu sih, gue pengen ngeliat Verdong di kiri lagi aja, kayak pengen kangen aja gitu ngeliat dia nerobos tuh. Karena secara keseluruhan semalam mah barisan pertahanan mah kayaknya itu yang 4 orang itu nggak akan diubah ya, 1 kiper 3 back itu tuh udah. Ya paling kiper lah ganti-gantian. Iya, kiper ganti-gantian karena 2 kiper yang main di Liga Eropa secara reguler sih sayang banget kalau nggak gantian ya gitu. Iya betul. Iya. Hapner, Jay, Ridho tuh kayaknya emang trio yang kan sempat hilang kan trio mereka. Iya. Sempat hilang di era Kluivert dan sekarang balik lagi kayak kayak gini nih, meskipun emang Justin Hapner masih harus penyakitnya masih banyak harus dibilangin. Dinasehatin mulu sama kapten ya. Dan Dix tuh dia emang bisa di wingback ataupun fullback kanan, cuman wingback juga dia semalam malah kayak pengen jadi penyerang banget. Iya betul. Dia kadang lupa track back gitu, sayangnya gitu aja kalau ngelihat Kevin Dix tuh. Kan kalau di Mönchengladbachnya dia beneran fullback. Gak banyak bantu nyerang, tapi kalau free kick atau penalti kan dia yang ngambil. Dia tuh emang spesialis bola mati. Iya, tapi ya mungkin kalau yang dari Dix juga gue kemarin ngelihat agak apa ya? Agak egoisnya, ngerti nggak? Betul. Iya benar. Kayak harusnya yang kelihatan tuh ini ya pas Bagot yang corner atau tendangan bebas yang harusnya bolanya Bagot tuh keambil. Dia maksa corner, dia maksa ngambil kan. Dari cornernya Donitri itu. Iya. Padahal Bagot udah siap. Iya, udah siap. Iya. Itu harusnya bolanya Bagot gitu, tapi Dix kayak agak maksa buat ngambil bola, jadinya agak tabrakan kan, agak kontak gitu kan. Betul. Si mereka berdua tuh. Tapi lu gimana kalau dari pola John Hertman semalam dia lawan Bulgaria? Lu happy atau lu optimis atau gimana? Gue mau happy sebagai orang yang suka timnas pas Sintayong ngelatih. Iya. Gue kan pas Sintayong ngelatih jadi nonton lagi tuh timnas. Sebelumnya kan apa sih? Nah gue kayak kemarin kayak ngeliat STE lagi, bener dah trio back itu 3 yang tadi kata lu Bagot tiba-tiba menit akhir maju di depan. Iya. Itu tuh ya udah, makanya gue bilang STE
John Herdman tuh STY bisa bahasa Inggris aja. Iya. Dan yang lebih seneng gua. Lebih maksudnya bikin kita agak susah move on dari Sintayong adalah John Herdman ini mirip sama STY-nya adalah sejak menit pertama udah ngasih arahan. Itu dia. Teriak tanpa henti. Itu dia. Itu pelatih yang kita tunggu-tunggu. Iya, sampai di bold loh gak tahu sama Rendra apa Bung Binder semalam. Inilah kelebihan pelatih timnas tuh harusnya kayak gini katanya. Sejak awal ngasih instruksi nggak berhenti gitu. Bahkan sampai kena pelanggaran kan dia, ditegur wasit hakim garis kan? Iya. Karena terlalu ngelewatin garis kuasa pelatihnya itu. Makanya itu itu STY banget tuh. STY banget. Sampai ada yang pas abis lawan Saint Kitts and Nevis tuh ada konten di TikTok yang kayak gitu, pakai lagu-lagu sedih, pakai lagu-lagu inilah haru, terus yang dia teriak-teriak. Pas gol seneng, itu tuh ada potongan-potongan gitunya, jadi ngingetin banget gitu. Betul. Iya kayak gini kan dulu kan yang pernah masuk materi gua tuh, diri doang di pinggir lapangan. Bayarannya lebih mahal dari guru. Parah. Lap-lap keringat senyum. Aduh. Tapi ya gua happy sih, kalau gua happy banget meskipun kalah 0-1 karena juga ya udah kalahnya mah itu layak lah. Masih angin timnas Indonesia mengurung timnas Eropa yang 80 besar kan. Iya. Dikurung loh kemarin tuh. Yang negaranya Berbatov loh itu. Nah betul. Yang salah satu legendanya adalah mantan pemain King MU. Iya. Gak sembarangan loh Bulgaria tuh. Iya gitu. Makanya Bulgaria tuh meskipun akhir-akhir ini kurang, cuman sekurang-kurangnya iya. Tetap Eropa gitu. Sebenarnya ada bintangnya, cuman dia nggak ikut. Yang si Ilya Gruev itu yang pemain Leeds tetap lumayan kok oke gitu. Walaupun ada yang pemain Zola juga. Ada kemarin. Sebenarnya nggak jelek-jelek. Emang nggak jelek, bukan? Emang nggak jelek. Emang nggak jelek. Cuman dengan tim yang seperti itu aja kemarin timnas kita beneran ngurung. Betul. Literally gue ngelihat Jez lewat garis areanya Bulgaria, aneh banget. Dan itu yang kemarin juga dari komentator kan banyak yang ngomongin tuh, transisi back kita keren banget, sumpah. Banget, bener. Habis nyerang tiba-tiba udah di belakang aja. Udah rapi lagi. Dan itu tadi balik lagi Verdong. Perannya Verdong. Beneran bisa jadi orang terakhir gitu tiba-tiba. Pokoknya kan setiap bola mati, corner ataupun free kick, Ijes maju, Rido maju kan. Iya. Tiba-tiba Ijes, Rido maju pokoknya semua. Verdong jadi orang terakhir dan itu kata gue anjir kok ada si Verdong. Iya, pokoknya keduanya Joy terakhir itu Verdong, baru kiper tuh, baru Emil. Itu keren sih menurut gue secara transisi. Dan kalaupun gak bola mati ketika lagi nyerang pun cepet gitu balik ya. Iya. Saling backupnya bagus. Tapi gitu. Berarti kalau secara formasi kayaknya emang yang bakalan John Herdman panjangin mah yang 3-4-3 ini ya kalau ngelihatnya. Harusnya sih. Karena kan kemarin pakai yang 4 yang Saint Kitts and Nevis juga kurang kan. Kurang. Kalau semalam tuh udah kelihatan banget ya. Udah kelihatan polanya dan kita kan juga bukannya nggak jelek-jelek amat, emang nggak jelek lah kemarin mainnya. Iya semalam kan. Iya dan ya pembedanya satu gol dari penalti. Kedua John Herdman tuh udah bilang di press conference sebelum pertandingan. Kata dia kalau lawan negara bagus, dia nyebutnya bagus, negara seperti Bulgaria dan Eropa lainnya, mereka itu jangan dikasih nyetak gol duluan karena mereka mampu mengakhiri, dalam artian udah cukup bertahan aja sampai selesai, katanya gitu. Makanya pas semalam kegolan dari penalti duluan, ya udah nih bertahan, emang bener kan gitu. Back 5 tiba-tiba ditarik 5. Penyerang gak diizinin buat ngebalikin badan ke arah kotak penalti lawan tuh itu udah bener-bener bertahan gila itu. Di babak kedua sih yang berasa banget kekurungnya ya itu Bulgaria. Ada beberapa juga kesempatan-kesempatan yang menurut gua juga bagus tercipta. Salah satunya masuk ke Donitri yang akhirnya dia berani penetrasi ke dalam. Terus umpan-umpan silangnya juga bagus. Betul. Sama ada satu yang agak disayangkan dan komentator juga kemarin agak menyayangkan tuh Eliano. Oh iya. Yang malah dioper ke Dix. Yang malah dioper. Kan itu ada terbuka kan ruang tuh buat nge-shoot. Iya betul. Cuman dia agak ragu bentar terus Dix di kiri kan itu. Iya, di kirinya dia enggak siap nyambut. Iya, dioper ya. Padahal kalau dia nge-shoot, ya kita bertaruh untuk rebound. Di situ ada Ole dan Itzes. Itzes lo yang udah nunggu. Itu langsung gitu doang dia. Ya itu sayang tuh.
Peluang emas kita berarti Ole kena tiang, Elkan Bagot kena tiang, Rizky Ridho terakhir ya. Yang dari itu loh bola corner diterobos sama siapa? Yang Rizky Ridho nendang ditepis sama kiper. Oh Rizky iya Ridho iya itu yang udah menit terakhir banget 87 apa berapa gitu. Gue kirain siapa yang nendang, pas di replay lah Ridho kata gue itu. Iya tapi itu dengan kesempatan yang ada aja kayaknya itu udah membuktikan iya bagus sih ini. Beneran apa ya, semalam tuh yang bilang komentatornya gini, kalau udah nggak bisa Ponario semalam kalau udah nggak bisa ditembus secara open play, maksimalin bola mati. Makanya bener pas Donitri dimainin cornernya bahaya kan. Iya. Dan ya emang udah pembedanya 1 gol di penalti, ya udahlah gitu. Mau gimana itu mah gitu. Udahlah. Toh ini kan juga friendly match istilahnya. Betul. Meskipun ada embel-embel turnamen ya tetap aja friendly match gitu. Nggak yang apa namanya, nggak ada meskipun ada pengaruh di poin FIFA ya. Betul. Cuman ya udahlah. Iya dan udah paling bener nguji timnas tuh, mudah-mudahan nih Erick Thohir kalau emang pengen ngebersihin namanya ya gitu, sering-sering ngaduin timnas tuh dengan ini 100 peringkat FIFA tuh 100 gitu loh, 100 besar gitu. 100 besar. Jadi keuji banget, jangan lawan 150-an gitu. Kalau cuman pengen menang doang mah cari aja yang kayak gitu gitu ya. Lawan Brunei aja, nggak usah jauh-jauh ngajakin lawan Brunei itu. 100 besar. Makanya kayak gini keuji, pusingnya juga kerasa. Kita nonton juga nggak apa-apa kok kalah, tapi lihat kelihatan pemainnya niat kok gitu. Iya itu. Keren. Nah tapi nanti nih kan kita timnas kita kan yang terdekat itu jadwal AFF kan. Betul. FIFA Matchday udah selesai. Apa? Namanya apa kejuaraannya? AFF Suzuki Cup biasanya ya, pakai Suzuki. Sekarang bukannya apa ya? Ada diganti kau ASEAN atau gitu? Iya, kayaknya masih dah. Lupa gue juga. Ya, intinya AFF lah. Intinya AFF. FIFA Matchday semalam sampai hari Rabu ini adalah FIFA Matchday terakhir sebelum FIFA World Cup kan. FIFA World Cup kan kita nggak lolos. Jadi selesai FIFA World Cup, ajang terdekat buat timnas kita adalah AFF 2026. Nah, dan kita kan tahu nih AFF kan di John Herman kan? John Herman dan kita juga nggak tahu kan komposisi pemainnya akan dibawa seperti apa. Betul. Kemungkinan besar kan gak diajak nih orang-orang yang di Eropa. Di Liga Eropa. Kayak ya kiper 2 ini nggak ikut, Hafner, Izay nggak ikut, Jaizat nggak ikut, Dix nggak ikut, Verdong nggak ikut, segala macam kan banyak yang nggak ikut. Ole juga mungkin meskipun di Championship dia jarang dimainin ya, cuman kayaknya juga nggak akan ikut sih. Kalau prediksi gua. Betul. Kemungkinan Ragnar juga nama-nama kayak gitu nggak ikut. Nah kemungkinan kita akan membawa pemain yang bermain di BRI Super League. Nah menurut lu nih gimana nih dengan komposisi pemain yang berbeda, gimana chance kita nih di AFF? Kalau masih akan tetap menggunakan skema 3-4-3 tapi pemain full yang main di Super League berat. Kayaknya harus pakai 4-4-2 atau ya 4-4-1-1 misalnya gitu. Karena kan kita yang lebih ideal adalah 4 back, yang tersisa mungkin kan Ridho dan Ahmad, ada Yakob, ada Donitri. Ya kan paling ideal tuh. Kayaknya kalau dengan pemain dari Super League nggak ideal tuh pakai 3-4-3 tuh gitu. Sandy Walsh. Iya, secara komposisi Sandy Walsh di Liga Thailand sih sebenarnya ya. Itu kan pasti bisa ikut. Iya, bisa ikut dong kan ASEAN. Iya. Cuman secara komposisi untuk 3 backnya deh. Misalnya Rizky Ridho dengan Ahmad. Yang untuk satu laginya itu loh, yang susah tuh gitu ya. Bisa Sain mungkin kalau back tengah kiri, tapi si ini sih siapa lagi ya kalau di liga tuh. Back tengah kiri yang emang bagus. Gak ada yang bagus. Enggak cuman Ridho dan Ahmad kan udah paling kemungkinan besar kan 2 itu gitu. Ya berarti kalau pakai 4 back, Ridho, Ahmad, Sain nama Sandy bisa ya? Bisa. Ya kan? Oh bisa tuh kanan kirinya maksudnya. Kanan kirinya ya? Sandy kan? Iya. Ya kan masih ada Yakob, ada Donitri juga. Iya ada Yance-nya di kiri. Iya Yance-nya di kiri juga bagus. Terus kalau kita formasinya 4-4-2 lah katakan yang ini lah ya. Iya. Berarti di 2 di depannya double pivotnya. Tom. Iya pasti itu. Sama Ivar Ivar kan di Dewa ya. Oh iya bener Tom Ivar pas tuh.
Nah kalau lu tadi bilang kanannya pengen Sandy Walsh, berarti kanan yang agak depannya Yakob Sayuri. Kirinya Etam. Iya betul. Kan? Iya benar. Atau Etam bisa di depan lah. Iya, ngebantuin striker. Di kirinya Eliano ya. Iya bener itu, bisa juga. Atau Eliano, kalau Eliano kanan, tapi Eliano bisa tuh kiri kanan ya? jadi dia. Iya. Kalau memang di kiri Eliano, berarti Etam nemenin striker. Nah, strikernya ini Mas itu. Iya. Mas Ramadan, Jens Raven, Mauro Silstra. Pilihannya kan itu aja berarti kan? Gue sih berharap kayaknya kalau AFF Ezra dites. Oh iya bener ya, ada Ezra. Iya bener. Kenapa ya? Maksud gue kalau buat AFF ya. Iya. Ngetes Ezra gitu buat kayak ajang yang wah inilah cukup lah buat ngetes Ezra Asia Tenggara. Dan kita tuh kan tergabung di grup A, grup yang isinya lumayan juga sebenarnya. Ada Vietnam, ada rival utama kita Vietnam, ada juga Singapura, ada Kamboja, dan masih nunggu antara pemenang Brunei atau Timor Leste. Ya udah itu mah gak usah dihitung. Ya Brunei Timor Leste sih dengan segala hormat ya. Gak usah dihitung lah kalau bola. Kalau kaya sih Brunei iya kaya. Iya. Dan walaupun Timor Leste ada bintangnya main di Liga 1 kok, Gali Freitas bagus. Tapi kan masa 1 lawan 11. Tapi kan Super League satunya juga kan? Iya, tapi bagus ya. Iya, tapi bener sih. Tapi bagus. Nah, sisanya ini loh, Vietnam, Singapura, Kamboja itu loh. Dan Vietnam lagi gila-gilanya. Kemarin ada satu pemain naturalisasi yang dari Brazil ya. Itu. Iya. Gila tuh. Iya siapa? Dikasih nama Vietnam lagi lucu banget. Nguyen Swanson. Siapa ya nama aslinya tuh gue lupa. Ada. Iya, Rafaelson apa? Iya jadi Nguyen Swanson. Nah itu kan. Ya, nah kalau ngetes levelan ASEAN dengan skuad yang ada sekarang kayaknya AFF ketemu Vietnam sih ajang yang betul. Pas nih. Pas banget malah. Buat ngelihat apakah John Hertman memang ahli strategi atau karena kemarin ya kebantu pemain Eropa aja. Betul. Ya kan? Kalau misalnya kebantu pemain Eropa doang ya berarti di AFF emang suram juga berarti. Iya. Oh dan kita jangan lupakan kalau kanan kiri dan lu tadi asumsinya Sandy Walsh bisa datang, berarti kan masih ada Asnawi, ada Arhan loh. Iya. Itu juga jangan dilupakan senior timnas. Kapten. Iya. Kapten timnas Indonesia. Bukan cuman pemain ya, dia tuh lama di timnas itu Asnawi, berdua tuh. Iya betul. Asnawi dan Arhan gitu. Betul. Belum Egi Witan. Egi di depan Bar. Nah berarti kalau ada Egi iya bisa tuh 4-3-4. Tapi kalau 3-4-3 susah sih menurut gua. 4-3-3 mungkin. Tapi kalau bikin 3 back deh menurut lo, kalau pemainnya dari Super League siapa ya satu lagi? Rizky Ridho, Ahmad, satu lagi siapa ya? Kan gua nggak nonton Super League mah. Iya. Paling Shane yang paling masuk akal. Iya, atau Han Samu dimasukin lagi ke timnas. Han Samu di Arema inti kok sekarang. Tapi kan bukan udah tua ya. Udah tua, udah 30 tahun. Ya, tapi kan Ahmad juga tua sih. Iya, ini kita juga asumsi kita pemain Eropa nggak bisa dipanggil. Siapa tahu bisa, siapa tahu ada yang diizinin setidaknya Bagot deh misalnya. Ya. Karena kan gini, asumsi kita mereka nggak akan ikut karena kan ini diadakan akhir Juli sampai akhir Agustus. Nah, di mana klub-klub Eropa udah masuk pre-season, belum seasonnya nih. Seasonnya nantilah, tapi seminggu terakhir AFF season udah mulai kayaknya. Bisa jadi kalau yang nggak terlalu inti masih diizinin. Bagot lah ya. Iya, di luar Dix, di luar Emil dan sebagainya ya. Minimal ya. Bagot lah. Iya, minimal Bagot itu. Kan siapa tahu masih Miliano Jonathan, siapa tahu bisa ikut. Kan ACL mas, lama pasti ACL mah. Ya. Oh iya. Enggak, gue sih rasa belum sembuh juga. Belum sembuh, iya. Dan Miliano pun kalau sembuh kayaknya nggak diizinin dah. Baru sembuh lu main. Iya, baru pemulihan. Udah gila kali lu. Kayak untuk di timnya bagus. Bener lu tuh untuk lawan Vietnam, Singapura ini ujian buat John Hertman banget nih. Di ASEAN itu kita udah ganti pelatih berkali-kali pun, bahkan Sintayong pun berat lawan Vietnam mah. Walaupun kita menang ya. Menang lawan Vietnam di bawah Taeyong tuh menang. Tapi kan itu bukannya AFF. Iya. Itu tuh Piala Dunia. Dengan waktu itu bawa pemain-pemain diaspora. Iya makanya. Nah sekarang kan ada nih tambahan diaspora yang waktu itu main dipanggil sekarang main di Super League. Iya. Harapannya sih kayak Haye dan Ivan Jenner gitu bisa bikin perubahan lah. Betul. Sen Patinama. Kalau gue sih tetap Sain sih kayaknya. Iya betul. Meskipun kalau Arhan main sih
gue lebih sepakat Arhan kali di awal. Iya. Kayaknya ya. Iya. Arhan dulu lah. Jadi kayak misalnya Yakob atau Yance tuh buat di kiri tapi nyerangnya wingnya. Iya betul. Gitu sih. Buat ngebantu kalau udah pada kehabisan bensin lawan tuh. Enak tuh mereka berdua iya. Buat larian kan. Tapi kita sih ngelihat 2 pertandingan ini akan lumayan yakin Etam ngaruh sih nanti ya. Dan Donitri dan Beckham tuh. Wah Beckham ternyata di bawah Hertman mantep juga gitu. Emang pemain-pemain kayak gitu tuh butuh dipercaya pelatih. Iya. Mereka kalau pelatih udah percaya, mereka juga mau dengan sepenuh hati pemainnya gitu. Kita lihat aja nanti apakah Etam bisa dengan support yang ada nanti kan kemarin kan supportnya kan Ole tuh terlalu support kemarin. Betul. Kalau nanti Ole nggak ada nih gimana? Karena kemarin di yang lawan Bulgaria pun ngelihat Ole kesulitan, Etam juga agak kesulitan. Lebih sering bergerak Donitri justru kemarin. Betul. Dari sisi kirinya ya. Iya. Dari penetrasi dan dari umpan-umpan crossingnya. Iya. Nah kita lihat nih nanti apakah Etam bisa nih. Betul. Dengan support. Iya, tapi kalau ada AHY sih bisa. Betul lah, ada Tom soalnya. Gue tadi mau bilang kalau ngomong itu support sekarang kalau emang Tom dan Ivar main, jadi dari belakang, nggak perlu dari jauh-jauh sama Tom tuh nyampe bola. Emang keren itu mas-mas itu. Makanya kalau ada Tom sih dan satu klub kan masalahnya jadi kayak harusnya udah ngeblend gitu. Dan lebih ngeblend lagi kalau Tom duet sama Mark Klok. Tapi dia Ivar sih kayak Ivar pas. Itu enggak sih. Tapi tapi kalau gue rasa dipanggil di AFF dipanggil. Kemungkinan dipanggil. Karena kan bisa bahasa Inggris. Iya. Kelebihannya bahasa Inggrisnya lancar. Kelebihannya bahasa Tom juga bahasa Inggrisnya jago. Iya, enggak maksud gue kata lu kan kemungkinan dipanggil. Iya. Buat ngobrol sama John Hertman mah. Iya. Udah ngobrol. Iya. Tapi gue sih yakin dipanggil sih dia buat kedalaman squad lumayan. Berarti masa depan timnas menurut kita di bawah John Hertman kemungkinan lebih ada harapan ketimbang sebelumnya ya. Oke. Ketimbang yang ya itu yang ngelap keringet itu loh, yang senyum kamera itu. Ketimbang beliau ya. Lebih ada harapan. Seenggaknya John Hertman udah bisa merebut hati fans timnas. Betul. Nah kalau kalau kita sekarang coba bicara trofi. Akankah John Hertman akhirnya ngebawa trofi AFF pertama kali sepanjang sejarah untuk Indonesia menurut lo? 70% yakin gue. 70%. 70% tapi ya. Iya. Enggak 50-50, tapi gue yakin ada lebih dikit. Iya, berarti possibility-nya sangat walaupun belum kencang banget tapi lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Iya. Dengan materi yang ada ya. Dengan apa jadi kan pemain diaspora yang pengalaman lawan Vietnam segala macam karena udah bisa dipanggil nih di AFF. Betul. Gue rasa sih bisa lah. Ya, dan sebenarnya John Hertman juga untungnya John Hertman cukup rajin nonton Super League sih. Jadi mereka sama timnya mudah-mudahan scoutingnya makin jeli lagi gitu. Erling Caraka dipanggil buat striker AFF mah bagus lumayan. Buat nambah kedalaman squad. Ya sama Jens Raven, tapi Jens Raven juga belum di Bali cadangan sih dia. Kemarin udah pemanasan padahal tuh. Gue pikir wah mau dimainin nih. Enggak. Ternyata beneran biar panas doang badannya. Ngangetin badan doang ternyata kemarin. Ya begitulah. Berarti kita berharap aja ke depannya John Hertman bisa ngebawa sejarah ke Indonesia dengan membawa pulang Piala AFF untuk pertama kalinya. Enggak pernah sama sekali ya. Enggak pernah. Kalau Piala AFF senior ya. Iya. Belum. Kita mentok di runner up ya. Betul. Kita tuh raja runner up, final kalah. Final lawan Malaysia. Iya, yang paling menyakitkan kan kita pasti tahu 2010 ya. Eranya Gonzales, Irfan Bahdim, Oktomaniani itu kalah kita tetap. Masya Allah. Dan itu juga balik lagi perayaannya udah kayak final Piala Dunia itu Piala AFF. Piala yang gak diakui FIFA. Seneng banget di waktu itu. Sekarang sih harusnya dengan skuad yang ada mudah-mudahan 70% gue yakin Indonesia bisa dapat juara. Kalau lu berapa? 80 malah kalau gue. Lu 80 malah ya. Walaupun yang akan sangat menyulitkan tetap 2 itu ya, Thailand Vietnam. Wah itu sih pasti. Iya 2 itu tuh nggak bisa kita lupakan begitu saja gitu. Apalagi ya Filipina. Ya
Ya, meskipun gue sih kalau misalnya ini lebih suka Indonesia dan Malaysia ya. Lebih terasa El Clasico gitu. Tapi kan Malaysia 7 pemain naturalisasinya ilegal. Udah disangsi lagi. Yang ngarang sih lu. Ada jujur ya, gue nungguin banget itu. Iya ya, ketemu mereka itu langsung. Karena ada yang pemain inti di La Liga loh itu. Iya. Buset. Iya. Udah belagu banget. Meskipun baru satu ya yang di Eropa ya, inti Eropa ya. Kita kan itu banyak. Ya, tapi bagaimanapun kalaupun gak juara, kita tipe supporter timnas Indonesia yang tidak berharap pada trofi. Kita ngelihat progres permainan. Betul, kita percaya progres, proses. Kita sabar asal ketua federasi beserta exco-nya jangan bikin keputusan yang aneh-aneh lagi. Sama jangan banyak diwawancara wartawan dah. Betul. Kalau suka blunder ini. Bener. Apa statement suka aneh. Iya, biarin aja pengamat gak penting itu ngoceh. Tetap fokus. Tetap fokus aja udah. Kalau juara yang baik dan harum namanya ente juga. Betul. Lu juga ikut ke bawah kalaupun bagus namanya gitu. Santai aja, sabar. Kayak Michael Sianipar di futsal. Iya, diam sekarang rame namanya harum. Dan dia nggak ngembor-ngemborin gimana, nggak muncul di mana-mana. Tetap bagus di mata kita mah. Betul, aman ya. Iya. Dah, mungkin gitu aja kali ya Bar di episode kali ini, dan mudah-mudahan seperti harapan kita Indonesia bisa membuat cetak sejarah di Piala AFF 2026 kali ini. Oke, kalau gitu gua Aceh pamit. Gua Akbar pamit. Selamat tinggal. Dadah.